siang teman Ratol, kembali lagi dengan Justi di sini. Justi akan menemani teman Ratol dengan tentunya Justi tidak sendiri. Di sini Justi sudah ada beberapa teman-teman nih dengan tentunya hari ini agak berat, tidak juga ringan, tidak juga, yang santai-santai saja. Nah, tentunya hari ini tuh kita temanya dari stalking jadi talking ya. Tapi Justi mau sapa dulu nih teman-teman yang sudah ada sama-sama dengan Justi di sini. Yang pertama nih ada Kak Faiza. Halo Kak Faiza. Selain Kak Faiza ada juga nih. Halo Kakak. Siapa ya? Kak Faiza dan siapa? Gak tahu ya. Ada juga ada Kak Eka. Halo. Nah, selain Kak Eka ada juga nih yang satu juga cantik. Sudah cantik, namanya cantik ya. Ada juga Kak Putri nih. Halo Kak Putri. Halo. Dan tentunya tidak hanya yang cantik-cantik, juga dengan teman kakak-kakak yang tampan-tampan. Langsung aja nih, ada Kakak Dani di sini. Halo Kakak Dani. Halo. Ada juga Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf. Halo. Dan yang terakhir nih, si ganteng satu. Ada juga Kakak Yahan. Halo Kakak Yahan. Nah, teman Retol. Hari ini kita akan sedikit nih akan stalking tentang apa sih dan siapa sih mereka. Nah, yang pertama nih, sebelum masuk ke stalkingnya, Justi mau tanya nih, apa kabar nih kakak berenam? Baik. Sudah siap ditanya sama saya? Sudah siap. Nah, tentunya ini pertanyaannya ringan-ringan saja, tapi ringan berkualitas. Asik. Nah, yang pertama, kan temanya kita kan tentang dari stalking jadi talking. Kebetulan Justi sudah stalking sih sedikit-sedikit tentang kakak berenam. Ya meskipun tidak sopan sudah stalking, tapi tidak apa-apa karena stalkingnya yang benar yang bagus-bagus nih. Nah, Justi dengar-dengar kakak-kakak ini diberikan kesempatan nih dari kampus untuk mendapatkan pendidikan di luar kampus. Apa benar? Benar ya. Oke, yang pertama nih Kak Faiza. Kemarin sempat nih Justi kepoin kalau Kakak Faiza ini diberi kesempatan nih untuk berkuliah beberapa waktu di University Teknologi Marak di Malaysia ya. Gimana sih perasaannya Kak saat diberikan kesempatan untuk kuliah atau belajar di luar ini? Senang dan kaget juga. Oke. Ya, karena masa pertama kali. Oke, pertama kali. Selain itu, apa sih momen atau pengalaman yang kakak temukan nih? Mungkin bisa menjadi pembanding antara di kampus kita, di kampus sebelumnya kakak dapatnya ini. Nah, kakak diberikan kesempatan nih, baru ini bukan di dalam negeri, kakak ke luar negeri ya. Sudah tahu nih, kira-kira kakak mungkin bisa cerita atau disampaikan nih, kakak nih kemarin tadi sudah Justi sebutkan kakak di universitas mana, tapi kan tidak sebutkan nih di mana. Coba deh kakak mungkin spill tipis-tipis deh. Kemarin ikut kegiatannya itu namanya Konsorsium Cendekiawan Perguruan Tinggi. Itu tuh salah satu kegiatan yang dibuat untuk summer cross. Pertukaran, dan kemarin pertukarannya tuh hampir 73 mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, termasuk juga STIH juga. Ya, dan kemarin juga kita dikirim 2 orang perwakilan buat ke sana. Oh, berarti ada temannya? Ada temannya. Tapi kebetulan yang saya undang ke sini tuh Kak Faiza. Mungkin next temannya Kak Faiza beda. Nah, oke. Nah, kira-kira apa sih? Mungkin kan ada tuh istilah katanya apa sih bahasanya? Melayu. Bahasa Melayu. Berarti di Malaysia ya. Biasa pakai ya. Bahasa Malaysia tidak tahu, tapi tidak usah spill lah. Cuman kakak saya mau tanya pengalamannya kan sih kenapa apa sih yang kakak temukan di sana? Kalau untuk pengalaman itu mungkin salah satunya belajar ya Kak. Kita juga full belajar, terus di sana juga dikasih kesempatan buat jalan-jalan keliling ke tempat-tempat yang itu. Terus habis itu banyak sih kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh dari kampus University Teknologi Marak. Oke. Berarti belajar sambil healing. Oke. Yang lain pasti dengan ceritanya masing-masing. Oke, itu dari Kak Faiza nih. Kita beralih ke Kak Kartika.
Nah, Kak Kartika mungkin bisa spill tipis-tipis nih. Kemarin tadi sebelum masuk ke sini Justi sudah kepoin sedikit kalau kakak diberikan kesempatan nih dari kampus untuk belajar di Raja Magala University of Technology, apa sih, Kungkep? Iya, Kungkep itu di mana ya kak kira-kira? Itu bertepatan di Bangkok, Bangkok, di Thailand. Sorry kak. Oke, kamu bisa spill tipis-tipis nih di apa sih yang kakak temukan saat diberikan kesempatan belajar di sana? Kalau untuk pengalaman banyak sih kak, dari pembelajaran, terus tempat-tempatnya di sana, dan pengalaman juga tentunya. Nah, tadi itu kan Kak Faiza tadi katanya pakai bahasa Melayu. Berarti kalau di sana pakai bahasa Thailand atau bahasa Indonesia atau bahasa apa? Full apa ini bahasanya? Di sana mayoritas semua orang pakai bahasa Thailand, tapi kita sebagai pendatang atau turis kami menggunakan bahasa Inggris. Oke, berarti boleh lah bahasa Inggris. Oke, itu pengalaman yang Kakak Eka temukan. Selain Kakak Eka, bisa juga kepo nih ya, Kak Putri. Kira-kira Kak Putri tadi juga sudah sedikit kepo. Kakak Putri diberikan kesempatan nih belajar di University Tun Hussein on Malaysia. Oh, sama dong kayak Kak Faisal, tapi beda university. Nah, kira-kira kakak bisa spill tipis-tipis kak tentang apa sih yang kakak temukan di sana saat diberikan kesempatan belajar? Di sana lebih asik cara belajarnya. Oke, asik cara belajarnya. Banyak untuk mengenal teman-teman yang lain. Oke. Selain itu? Terus ada juga jalan-jalan. Melali. Belajar sambil melali. Oke. Itu ya Kak Put. Oke, selain itu sudah yang cantik-cantik sih sudah tanya ini. Boleh nih Kak Daniel, kira-kira bolehlah tipis-tipis di spill kakak kemarin ya tadi saya kepoin kakak sekolah juga diberikan kesempatan sekolah atau belajar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Nah, sama dong kayak kita STIH Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Kalau ini STHB. Oke, boleh tipis-tipis. Kira-kira kakak dapat apa kak? Mungkin apakah ada perbedaan cara belajarnya atau apa? Kan sama-sama hukum nih, tapi pasti isinya tentang hukum. Cuma pasti metode pembelajarannya apakah beda atau sama? Gimana nih kak? Ya mungkin teman-teman harus tahu bahwa perkuliahan di kampus kita di Manokwari dan di luar Manokwari seperti di Jawa, yang kita kan ini kampus yang kita bertempat dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka kampus merdeka. Itu kampus hukum juga kita kampus hukum sama, tapi dalam proses pembelajarannya agak beda. Jadi itu buat pengalaman baru juga buat saya, karena dan di luar itu mahasiswanya itu aktif sekali. Berarti aktif ya. Aktif sekali, terus dalam proses belajarnya juga sedikit berbeda. Mungkin dari cara mengajar dosennya atau ini, tapi samanya itu memang sama, tapi ada mungkin dari kampus yang sana, kampus mereka itu menggunakan materi tidak semua tentang Papua apa, tapi menggunakan buku dari ilmu-ilmu hukum apa semua itu digunakan. Makanya itu mudah juga buat kita pahami, karena ada materi, ada buku yang kita dapat digunakan. Iya, dan di dalam program itu juga kesempatan buat kita refreshing jalan-jalan, karena ada waktu-waktu libur itu kita bergunakan buat jalan-jalan keliling kota Bandung. Oke, itu dari kakak Bill. Kita bergeser sedikit tipis-tipis nih dari kakak Daniel kita ke kakak Yusuf. Sama ya, berarti berdua ini sama juga kakak Billy ya, memang akrab sapa Billy, tadi sudah kenalan di belakang ya. Nah, kakak ini juga sama dengan kakak Dani di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Berarti kelasnya sama atau tidak nih kira-kira nih? Sama. Oh, satu kelas? Kelas sama. Oke, besti. Berarti nah, tapi berarti pengalaman yang ditemukan bagaimana? Ini kan
pengalamannya masing-masing meskipun di satu kelas dengan satu kampus, tapi pasti feel yang kakak berdua rasakan kan berbeda-beda. Nah, tadi itu sudah dari kakak Dani. Kira-kira dari kakak Yusuf sendiri gimana nih? Pengalaman bolehlah di spill tipis-tipis supaya kita bisa tahu. Baik, jadi memang kami ada 4 orang yang berangkat ke 4 orang. STAB dari Setia Manokwari yang dikirim ke Bandung itu ada 4 orang, ada dengan teman perempuan 2, cuma mereka tidak bisa hadir mungkin karena ada satu dan lain hal. Nah, untuk pengalaman di sana maupun internal maupun eksternal itu sangat banyak sekali. Terus mereka juga di sana sangat terima kami dengan baik. Cara tata kultur budayanya di sana sangat baik. Untuk kegiatan-kegiatan eksternal itu kita pernah ikut juga sama-sama di Ujung Berung ya. Ikut kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan, bahkan jadi panitia juga untuk Natal bersama. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar yang kami ikut di kampus STAB Bandung. Nah, kalau untuk pembelajaran ekstra di dalam kampus untuk pembelajaran ekstrakurikuler itu sangat jauh memang. Yang tadi sebagian besar yang saudara Daniel kasih tahu itu sangat jauh sekali. Memang ada beberapa hal yang kita di sini jarang dapat dari dosen-dosen di sini. Kemudian yang kita ambil di sana itu sangat bagus sekali cara pembelajarannya. Yang bisa saya kasih contoh, saya memang dari pertama semester 1 sampai semester 4 di sini saya belum pernah presentasi. Tapi ketika kami berangkat ke sana, kami berangkat ke Bandung itu setiap mata kuliah tetap habis 1 minggu langsung besok presentasi. Jadi cara belajarnya itu sangat ekstra. Dan kita di sini kan kadang ada belajarnya itu dari pagi sampai jam 12. Kalau kita di sana tidak, kita dari pagi sampai malam baru balik. Gitu. Meskipun dia swasta, tapi cara proses pembelajarannya itu sangat padat sekali. Berarti benar-benar aktif ya. Benar-benar aktif. Full dari pagi sampai malam berada di lingkungan kampus. Lingkungan kampus saja. Terus cara penerimaan mereka, sapa kita itu sangat baik. Orang-orang di sana itu yang harus kita juga di sini kalau ada tamu kita harus pertahankan juga kultur budaya itu dengan baik, karena itu budaya kita juga kita harus tanamkan seperti orang-orang Sunda juga. Oke, oh iya betul Bandung ya. Sunda. Oke. Mungkin sekian itu yang kami dapat di sana. Oke, itu hasil spill tipis-tipis dari kakak ini. Tapi sedikit berat bahasanya. Santai, chill man, santai guys, santai. Nah, last but not least ini yang terakhir. Tapi bukan mungkin di yang terakhir langsung kita closing, tidak. Belum selesai. Saya masih ingin kepo tentang kakak berenam. Nah, selain itu, untuk kakak Yohan nih. Nah, tadi di belakang Jisti sudah kepoin, kakak juga diberikan kesempatan belajar di University Selangor, Malaysia. Berarti di sini yang Malaysia, Kak Faiza, Kak Putri dan kakak Yohan sendiri. Kakak Yohan, kakaknya kakak Yohan begitu. Oke, bolehlah di spill tipis-tipis kakak. Apa sih yang kakak dapatkan di sana? Terus pengalaman apa saja atau mungkin apa sih yang bisa kakak ceritakan, karena kan meskipun sama kayak kakak berdua, Kak Putri dan Kak Faiza, tapi kan pasti apa yang dirasakan berbeda. Kira-kira apa sih yang kakak rasakan? Mungkin bisa di-spill tipis-tipis buat kita semua. Yang pertama pasti kaget. Bisa ke luar negeri. Terus yang kedua bisa ketemu dengan orang-orang asing. Yang ketiga bisa berbahasa asing dari berbagai orang-orang yang ada di Malaysia. Itu yang pertama. Terus yang berikut, cara pembelajarannya itu dia 2 mata kuliah saja. Yang pertama statistik, yang kedua meteorologi. Dan kita di sana dari jam 10 2 jam. Oke. Jadi tidak setiap full day-nya itu kita tidak terus di ruangan. Oh, ada ekstra juga di luar kelas ya? Di luar kelas juga. Berarti sama dengan Kak Billy dengan Jadi enaknya itu 2 mata kuliah. Hari Jumatnya, Jumat Sabtu Minggunya itu di luar kampus. Oh, di luar kampus. Selain di dalam asrama kita juga
keluar ke kota Malaysia gitu. Healing tipis-tipis. Ya. Pengalaman yang sangat berharga dan juga Tidak mungkin bisa diulangi lagi. Tidak mungkin bisa Kesempatan itu diulangi, satu ya. kali ya. Berarti kakak berenam ini sangat merasakan kesempatan itu ya. Mau diulang lagi atau mau berharap mungkin kesempatan lagi tapi bukan di kota yang sama, mungkin diberikan kesempatan ke tempat yang lain, apakah ingin? Pasti ingin lah. Kenapa kaku sekali besti-bestiku? Jangan, santai. Ini pertanyaannya chill yang santai-santai. Nah, tadi semuanya sudah kasih tahu tentang pengalaman ya. Kira-kira ini kan ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri. Meskipun kita dengan Malaysia itu satu, mungkin memiliki bahasa, penggunaan bahasa hari-hari yang sedikit mirip, ya kan? Tapi kan dia sudah di luar negeri, jadi ini beda nih. Kita lagi kakak-kakak yang dapat kesempatan di dalam negeri dan luar negeri. Nah, untuk yang dalam negeri kemarin diberikan kesempatan belajar itu berapa lama kah di tempat atau kesempatan yang diberikan buat teman kakak-kakak yang untuk kakak Dani sama kakak Yusuf, Billy lagi. Tapi tidak apa-apa, memang saya akrab sama Billy. Iya. Kakak berdua dikasih kesempatan berapa lama nih belajar di luar Manokwari? Iya, dari program PMM yang dikasih untuk kita untuk berangkat ke Bandung itu sendiri, kami dikasih kesempatan sampai hampir masuk 6 bulan. Berarti 1 bulan. semester. 1 semester di sana. 1 semester full. 1 semester full kita berkesempatan di sana. Berarti ikut UAS juga? Ikut UAS, UTS UAS semua di sana. Wow. Bahkan kita Natal Desember juga kita di sana. Sangat rindu. Berarti Natal pertama, atau tidak tahu ini Natal pertama bersama keluarga atau tidak, tapi ini Natal pertama di luar Manokwari. Di luar Manokwari, di luar Papua. Di luar Papua. Di luar Papua. Oke. Di luar Papua Natal. Oke. Berarti merasakan sedikit suasana yang berbeda, tapi dapat pengalaman baru ya. Pengalaman baru di mana kita berdua dapat tadi sempat saya dengar mekanisme atau cara belajar di sini dengan di Manokwari dengan di sana berbeda. Terus keaktifan mahasiswanya juga mungkin bukan keaktifannya kurang, tapi kan masing-masing mahasiswa dengan dia punya gaya masing-masingnya. Yang kakak berdua temukan ini yang benar-benar aktif dari pagi sampai malam. Iya. Suaka tidak. Dan mahasiswa-mahasiswa di sana itu mereka sudah pembagian UKM, jadi mereka tuh kerjanya sesuai UKM yang berjalan. Oh, berarti kerja sesuai dengan UKM yang berjalan. UKM yang ada ya. Oke, berarti Ada 7 UKM. 7. Ada UKM Mokoplas, UKM PMK, UKM Futsal, sama UKM Paduan Suara bersama. Iya. Mahasiswa Ada Menwa. Menwa ini kalau tidak salah Militer mahasiswa. Mahasiswa ya. Iya. Yang apa tuh? Keamanan mahasiswa. Iya. Di kampus itu. Keamanan mahasiswa. Berarti mahasiswa juga keamanan. Punya jadi. Ya, selain kakak berdua nih, ini tadi sisi yang sendiri dulu. Kalau yang dari Kak Eka nih, Kak Eka kan didapatnya di Thailand. Nah, kesempatan belajar di Thailand ini kakak dapatkan itu diberi kesempatan berapa lama sih? Kemarin saya sempat belajar di Thailand selama 28 hari dengan mekanisme pembelajaran juga sangat berbeda tentunya. Kami di sana produktif selama 5 hari, jadi cuma dari hari Senin sampai hari Jumat. Dengan 4 mata kuliah. Dan setiap hari Jumat itu kami gunakan untuk rekreasi atau pergi ke tempat-tempat destinasi wisata yang di Thailand. Berarti di 5 hari itu full 4 hari memang kita baku bantai di dalam ruangan kelas. Yang 1 hari ini kita pergi healing. Iya betul. Oke, healing deh, tapi dia masuk di 5 hari kerja perkuliahan ya. Betul. Jadi sudah dapat bantai 4 hari, jadi mari kita pergi refreshing dulu. Nah, itu dari Kak Eka nih. Untuk kakak bertiga dari yang di Malaysia nih, yang pertama Kak Putri dengan sama saja ya. Apakah sama atau beda? Beda lama. Beda kampus dan beda kota kayaknya. Beda kampus. Iya. Tapi kalau untuk
berapa lama nih kira-kira kakak diberikan kesempatan belajar di luar negeri? Kemarin diberikan kesempatan itu sekitar 20 hari. Oke. Ya, itu full. Kalau untuk belajarnya itu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya kita free. Free-nya itu bebas. Ada yang kemarin yang sebelum 1 minggu datang itu di hari Minggunya itu kita keliling Malaysia sama dosen-dosen dan teman-teman pertukaran yang lainnya. Oke. Tuh. Kalau kakak Putri dengan kakak Yohan sama jam berapa lama nih Haji? Entah 2 hari, 3 hari, berapa lama ini? 20 hari. 20 hari. Kamu Putri juga? Buat saya 28 hari. Oh, berarti sama ya kayak. Berarti tidak ada, emangnya kenapa bisa beda-bedanya atau memang programnya yang berbeda? Sama program, tapi kemarin sempat kena cut, jadi setelah kita pulang yang 20 hari di sini ada sempat online juga, 10 harinya. Berarti masih berlanjut ya? Saya kira sudah selesai di sana, balik ke sini masih berlanjut. Oke. Iya. Berarti 6 bulan 28 hari. Berarti sama saja ya, cuma mungkin prosedur atau dia punya mekanisme pelaksanaannya yang mungkin berbeda. Oke. Berarti pulang nih bawa lole banyak, betul? Ada kalau lole buat saya? Tidak ada. Tadi kita ini sudah bicara soal sharing-sharing nih kakak berenam ini kan sudah diberikan kesempatan belajar di luar dan memang berarti sudah menjadi pasti sudah menjadi satu kebanggaan juga buat orang tua ya. Kebanggaan ya, betul ya. Ini belajar cuma-cuma, tidak keluarkan uang, malah kita mendapatkan uang, betul? Kita mendapatkan Kita mendapatkan uang, kita mendapat fasilitas, kita mendapat ilmu, pengalaman, teman baru. Benar, pasti pulang nih, tukaran nama bahasa Instagram dong. Bolehlah tag, nanti sebentar kita bumerang di tag. Nah, berarti selain tadi yang saya dengar semua kayaknya bukan hampir sama, semuanya pasti dapat pengalaman baru. Pengalaman baru di mana pengalaman ini mungkin ada yang sering berangkat tapi belum ke tempat itu bersama orang lain, maksudnya bukan bersama orang lain tapi tanpa dengan keluarga. Biasanya mungkin kita berangkat bersama keluarga. Kali ini atau di kesempatan yang kemarin kakak berenam ini berangkatnya dengan teman sekolah dari teman kampus, didampingi dosen, berangkat terus kalau tidak salah dosen balik ya, cuma mengantar aja. Iya kan? Berarti benar-benar mandiri. Tapi banyak kali ditemukan, ini pulang pasti nomor WhatsApp ya Nui. Oh sana. Nomor WhatsApp. Sana. Ya, nah. Bahkan sudah meningkat sampai 200 kan. Luar biasa ya kakak ini. Nah, sobat Sobat Retalk, itulah pengalaman dari kakak berenam yang sudah Justi undang di ruangan kita ini, di tempat kita. Tapi tenang, masih ada lagi yang akan Justi tanyakan. Nah, sudah siap untuk ditanya? Siap. Nah, tadi sudah kita cerita tentang pengalaman. Gimana sih perasaannya menjadi salah satu bagian dari mahasiswa STIH? Kakak berenam, perasaannya? Oh, untuk saya pribadi, saya sangat rasa bersyukur sekali bisa kuliah di sini dan kita mempunyai rektor yang paling baik di atas sini. Itu dari kakak Yusuf ya? Iya, karena saya dapat pengalaman ini juga sangat berarti bagi saya sendiri dan tentunya kedua orang tua bahkan keluarga, kerabat itu semua bahagia kita bisa dapat berkesempatan bisa keluar dari Papua ini untuk mendapat pengalaman di sana dan tentunya pengalaman di sana jangan kita sia-siakan, harus kita olah lagi yang di sana untuk memperbarui yang mana di sini yang agak kurang baik. Gitu. Berarti yang kakak mendapatkan di sana dan bawa pulang kemari untuk menambah atau mendorong yang ada di sini. Sudah kakak lakukan? Sementara berproses. Oke, kakak Billy dengan kakak Daniel sedang berproses. Kakak berempat yang lain apakah sudah? Itu hanya rahasia kalian dengan yang melaksanakannya. Tapi Justi harapkan kakak berenam bisa menjadi salah satu motivasi ya buat teman-teman Retalk yang nanti akan menyaksikan kita, karena
ini bukan menjadi hal yang kita habis dari sini pulang habis, tidak. Ini bisa menjadi batu loncatan supaya kita bisa perpanjangan tangan selain kita belajar di dalam kelas, selain kita ada ikut kegiatan-kegiatan di kampus, kita juga bisa menyalurkan hal-hal positif buat teman-teman di luar. Positif bukan positif yang penyakit atau bukan, positif dalam arti kita menyampaikan hal-hal yang kita dapatkan, kita berbagi kepada teman kelas kita berbagi untuk orang-orang di sekitar kita supaya apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Setuju kan? Setuju. Nah, tentunya saya masih banyak pertanyaan, saya masih kepo sekali apa yang kakak berenam dapatkan. Cuman tadi saya sebelum masuk ke sini saya sudah lihat di jadwal pendaftaran mahasiswa baru. Mungkin kakak berempat selain ini kakak berenam mungkin sudah scrolling juga, mungkin di platform media sosial kita sudah ada ya, bahwa sudah ada penerimaan mahasiswa baru. Coba deh, mungkin saya mohon kakak mungkin ada tidak satu dua kata nih buat calon mahasiswa-mahasiswi kita yang akan mendaftar di kampus kita, di kampus STIH Manokwari. Mungkin ajakan gitu, apakah kakak-kakak bisa membantu saya? Mohon dong sepatah dua kata yang bisa membuat teman-teman yang nanti teman retok yang menyaksikan kita juga bisa tertarik deh. Wah, ternyata STIH, supaya mereka tahu ternyata kita mungkin bangunan kampus kita belum semegah yang kampus-kampus lain, tapi ternyata di dalam sini banyak hal-hal hebat yang sudah terjadi ya kan. Karena buktinya suatu kebanggaan juga saya bisa duduk dengan kakak berenam sampai saya kuliah sampai sekarang, saya sudah mau lulus ini juga saya belum berkesempatan. Tapi suatu kebanggaan bisa bergabung dengan kakak berenam. Terima kasih sudah menghadiri undangan saya. Nah, kakak mungkin mau dong diajak calon mahasiswa untuk mendaftar di sini. Kira-kira gimana sih gayanya? Mungkin bisa ngajak supaya bisa teman-teman retok di luar bisa tahu kalau ternyata STIH juga kayak gini ya. Ternyata bukan hanya jasnya saja yang merah, ternyata mereka juga merah dalam arti punya semangat, punya sesuatu yang spesial gitu. Karena kan identik warna merah kan ada berani, terus ada membara, pokoknya ada sesuatu yang hebat ya gitu. Cobalah, boleh dong kakak-kakak bantu di spill gimana sih biar bisa menjadi bagian dari STIH. Siapa nih kakak, siapa yang mau ngomong nih? Oke, siapa nih kakak siapa? Oh, dari kakak Dani ya. Oke, silakan. Ya baik, buat teman-teman calon-calon mahasiswa baru, kalau mau mendaftar jangan ragu masuk di kampus STIH Manokwari, karena kerja kampus STIH Manokwari sudah nyata. Buktinya kami mahasiswa STIH Manokwari sudah banyak mendapatkan kesempatan buat mengikuti program kampus Merdeka ini sudah nyata. Dan kami sangat berterima kasih juga buat Bapak Ketua STIH Manokwari, Dr. Philip Omlava. Karena dalam hal ini saya sendiri pribadi tidak bisa sampai di Jawa, Kota Bandung itu untuk mengikuti program belajar ini, apalagi untuk keluar kota mengeluarkan biaya yang banyak. Dan ini sangat bangga. Jadi teman-teman mahasiswa kami STIH Manokwari siap menerima teman-teman mahasiswa buat mendaftar. Bahwa di kampus kami memang bangunan kami, fisik kami kelihatan kecil, tapi jangan ragukan lagi kami punya kampus, karena kampus kami sudah akhirnya nyata buat semuanya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan lagi. Mungkin ya, di siapa deh? Kan sudah kakak Dani kan cowok nih mewakili. Kira-kira yang cewek siapa? Oke, mungkin kalau dari saya, mungkin buat adik-adik mahasiswa yang calon mahasiswa baru ingin seperti kita berempat yang berkesempatan ke luar negeri, boleh gabung di STIH. Siapa tahu adik-adik mahasiswa baru nanti bisa berkesempatan juga kayak kita berempat bisa belajar ke luar negeri. Oke. Iya, berarti itu sudah ada diajakan teman retok, sahabat retok
dimanapun teman-teman berada, ingat contoh kecil saja dari kakak berenam yang sudah Justi ajak ke sini. Nah, buat calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin mendaftar di STIH Manokwari, seperti tadi kata Dani, jangan melihat dari dia punya fasilitas atau bangunan yang kecil. Buktinya di sini sudah banyak mahasiswa-mahasiswa yang diberikan kesempatan belajar dan bergabung di kampus-kampus di luar Manokwari. Apalagi sampai ada yang keluar negeri, berarti sudah bukti nyata kalau STIH itu juga sudah memberikan salah satu bukti nyata bahwa kita juga bisa seperti seperti kampus-kampus yang bangunannya besar. Nah, teman Retalk masih di sini tentunya. Tadi Justi lihat di kalender itu waktunya sudah tidak nyangka ya, kita sudah di akhir bulan, sudah mau di akhir bulan Februari nih. Nah, tidak lama lagi menghitung hari saja, entah 11 atau H-11 atau H-12 untuk persiapan bulan puasa. Kebetulan di tamu Justi yang sudah Justi undang di siang hari ini ada nih, bukan hal baru ya, sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yang sudah Justi rasakan, terutama di Kota Manokwari. Kita juga ikut merasakan yang namanya suasana bulan puasa. Nah, untuk itu kalau Justi sendiri pribadi, kalau di bulan puasa tuh ada sih sedikit, selain ikut-ikutan berburu takjil, tidak tahu ya, tidak tahu. Kalau misalnya dari kakak-kakak berenam yang ada di sini, bolehlah di-spill kalau gimana sih untuk kebetulan kakak di sini ada kakak Faiza dan kak Eka nih yang akan persiapan untuk mengikuti atau menuntaskan ibadah puasa ya di 11 hari atau 12 hari mendatang. Persiapannya gimana sih untuk kakak berdua? Apakah sudah menyiapkan hati di jiwa raga ini untuk persiapan bulan puasa nanti? Gimana sih? Apakah memang sudah ada persiapan atau mungkin ada nih waktu tertentu untuk mempersiapkan diri memasuki bulan puasa? Pertama siapa sih? Oh boleh ya, Kak Eka. Kak Eka boleh deh dikasih tahu sedikit aja, apakah ada sih waktu-waktu tertentu yang sudah memang kakak siapkan atau bagaimana sih persiapannya nanti untuk bulan puasa? Kalau dari diri saya pribadi, saya mungkin tidak mempunyai persiapan apa-apa, tapi tentunya sangat senang dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini mungkin akan menyiapkan mungkin seperti kemantapan hati lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya bulan suci Ramadan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, itu tadi kalau Eka nih. Gimana nih kalau dari Kak Faiza persiapannya? Mungkin lo lebih menahan sabar ya. Ya, karena kalau sabar. Karena kalau puasa tuh suka banyak cobaan. Oke. Banyak yang suka mengganggu. Iya. Apakah godaan saya? Iya. Bukannya ini mungkin karena sering mengikuti cerita anak-anak kecil, cerita anak-anak. Kalau misalnya atau memang benar, apakah benar saat bulan suci Ramadan itu ini berbicara luas aja ya, kalau yang namanya jin, setan apa itu dikurung, benar atau enggak? Benar ya kan? Benar. Dikurung arti mungkin mereka ditahan, bro kamu tinggal dulu ya, jangan keluar dulu lagi puasa. Tapi ternyata masih ada ya, sudah dikurung kan masih ada gangguannya dari orang-orang tertentu. berarti ini dalam wujud nyata ya saya. Tapi janganlah, biarkanlah mereka menikmati bulan puasa dengan baik, berproses, tapi menahan sabar. Tapi tidak menutup kemungkinan bulan puasa bukan gangguan mungkin dari orang-orang sekitar, tapi mungkin dihadapkan dengan kesiapan hati, mental juga, kesiapan hati, jiwa raga dan kesabaran. Oke. Itu tadi dari kakak Faiza dengan kakak Eka. Gimana sih buat kakak berempat yang kan ini kita merayakan persiapan bulan Ramadan ini, pasti kan heboh nih yang namanya jajanan, takjil. Kakak berempat yang lain nih, apakah mungkin sudah siap berburu takjil? Sore-sore persiapan buka puasa nih kan, apalagi ayo kita ngabuburit. Apakah sudah siap?
Apakah siap untuk menaikkan berat badan? Bukan untuk kakak kan ya, kakak saya ini buat kakak berempat ini. Apakah sudah siap untuk menaikkan berat badan? Sudah siap, tentunya pasti sudah siap. Oh, sudah siap. Ya, kalau gratis ya tetap ambil. Oh, berarti kalau gratis tetap gas. Dan kalau untuk yang puasa, menahankan keinginanmu, makanlah yang kebutuhanmu agar jangan sampai godaan setan itu masuk. Oke, itu sederhana, tipis-tipis bahaya ini, tipis-tipis bahaya. Berarti makanlah yang membutuhkan saja. Yang dibutuhkan tubuh kita. Jangan karena keinginan. Jangan karena keinginan. Tergiur. Itu tadi godaan setan itu. Godaan setan bukan langsung setan ya, tapi pasti di sekitar kiri kanan. Godaan setan itu karena sifat kita sendiri sebenarnya. Oke. Dikutip. Godaan setan itu ada karena keinginan kita sendiri. Berarti kalau keinginan kita bisa terkontrol. Oke, berarti harus kontrol. Ingat, kakak berdua kontrol. Sabar. Bagian dari ujian. Mengingatkan. Oh, sekali lagi dia mengingatkan. Boleh lah ditepung tangan sedikit. Boleh lah. Bikin apa sih buat kakak Yusuf. Nah, itu persiapan ya, persiapan untuk bulan puasa. Berarti kakak berdua lebih ke persiapan hati, jiwa. Berarti lebih memperdalam lagi, mungkin kembali lagi untuk sholat 5 waktu, untuk remindernya ya, ayo sholat 5 waktu. Jangan cuma karena persiapan puasa baru 5 waktu di jalan, jangan. Terus yang masalahnya juga jangan cuma karena mau Natal baru tuh ke gereja, tidak boleh. Karena yang namanya itu keberhasilan kita, kesempatan yang kita dapatkan juga kan tidak jauh dari campur tangan dari Tuhan, betul? Kalau campur tangan dari orang Tuhan, terus doa dari orang tua juga. Ingat, doa itu jawaban dari segalanya. Jadi teman Red Talk itu sedikit persiapan yang baru saja disampaikan oleh kakak kita. Untuk kakak Faiza sama kakak Eka lebih untuk ke persiapan hati, jiwa lagi, memperdalam lagi untuk persiapan ibadah. Kalau dari kakak Billy, kakak Yohan, kakak Putri, persiapan untuk menaikkan berat badan. Termasuk kakak Justi, kita persiapan untuk menaikkan berat badan. Maksudnya kenapa berburu aja. Nah, tidak terasa ya. Tidak terasa kita punya bincang-bincang ini. Kakak berenam nih masih ingin menjawab, tapi nanti lain kali sudah saya ajak lagi datang ke sini, kita bincang-bincang bukan soal pengalaman lagi. Siapa tahu mungkin saya undang kali yang kedua, kakak-kakak sudah melakukan sesuatu nih, hasil dari apa yang kakak-kakak dapatkan di luar dan sudah diterapkan di kampus ini. Sudah siap toh? Siap. Kakak Justi ini tidak berangkat setiap hari di kampus, tapi kakak Justi memantau. Dan saya akan panggil dan menanyakan. Nah, itu dia teman Red Talk Podcast untuk edisi hari ini. Kakak berenam ini sudah meluangkan waktu untuk ditanya-tanya nih sama Justi. Nah, kalau dari kakak Justi ini mengucapkan terima kasih banyak ya, kakak berenam sudah bersedia untuk ditanya-tanya nih sama Justi yang cantik. Tentunya. Apa rasanya cantik hari ini? Oh, terima kasih. Tentunya kakak berenam juga ada yang ganteng, ada yang cantik. Cantik dengan penampilannya, cantik dengan kesiapannya, cantik dengan apa yang kakak berenam sudah hasilkan. Jadi apa yang mereka berenam dapat bukan sampai di sini saja ya. Bisa menjadi motivasi buat teman-teman atau teman Red Talk yang sedang menyaksikan kita di hari ini. Jadi hari ini, untuk hari ini, tapi dia akan menjadi batu loncatan persiapan kita di hari-hari berikutnya. Gimana kakak? Aman? Sangat betul. Saya ini harus tanyakan kepastian dulu supaya bisa memperkuat mengokohkan punya edisi hari ini gitu. Nah, teman Red Talk, ada nih mungkin mau di-spill kira-kira STI Manokwari itu apa memiliki satu slogan. Nah,
siapa nih mau mewakili nih? Saya, nggak mungkin saya. Kalau tadi saya mulu yang ngomong, capek dong ini ya. Nah, mau dong disampaikan apa STH katanya ada slogan nih, kira-kira slogannya gimana sih? Mau dong di spill atau saya yang aja yang pimpin? Atau gimana? Atau Kak Dani boleh pimpin nih? Boleh? 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 Boleh kayaknya jangan boleh. Oke, sudah siap kelompok 5 termasuk Justi siap. Oke, apa slogan Istiqomah Manukari itu? Istiqomah Manukari unggul, peduli dan berkarakter. Oke, boleh diulang lagi biar kita lebih ada yang membara-bara. Jangan cuma Jasita aja yang membara ini, tolong, boleh lah. Sikap jas merah, tetap jas merah. Kok ngomongnya harus yakin dong? Iya dong. Gimana kalian boleh dimulai? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Istiqomah Manukari unggul, peduli, berkarakter. Sekali jas merah, Tetap jas merah. Nah, itu dia teman Retol untuk edisi hari ini. Dinantikan ya. Minggu depan atau di hari-hari berikutnya nih Justi akan hadir dengan teman-teman atau kakak-kakak yang berprestasi dan kakak-kakak yang memberikan informasi nih buat teman Retol dimanapun berada. Dan Justi di hari ini pamit undur diri bersama kakak berenam, ada kakak Yohan, kakak Faiza, kakak Yusuf, kakak Putri, kakak Eka, dan kakak Dani. Kita pamit undur diri untuk edisi hari ini di Retol Post Podcast untuk STH Manukari unggul, peduli, dan berkarakter. Sampai jumpa di lain kesempatan dan see you next time.